Asosiasi Retail dan Ekosistem mendesak pemberantasan impor ilegal termasuk jasa titipan, Justip. Terkait dengan barang bawaan yang dibeli di luar negeri ini, kami sangat mengapresiasi peraturan ini, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Karena dapat dijadikan pengetatan produk yang beredar di dalam negeri dari import ilegal baik dari pelabuhan dan Justip melalui kargo udara dan laut yang tidak membayar pajak dan mematikan produk UKM dan lokal kita, ujar Koordinasi Asosiasi Ekosistem sekaligus Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPindo, Budi Harjo Idwansjah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Namun, dia juga mengingatkan agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Petugas di bandara yang bertugas tentunya wajib bersikap sopan dalam melakukan pemeriksaan dan juga dilakukan dengan SOP yang jelas. Bandara bagaimanapun juga adalah pintu masuk yang juga mencerminkan wajah Indonesia, kata Budi Harjo. Asosiasi Retail dan Ekosistem menyelenggarakan siaran pers bersama di Jakarta, Selasa, terkait pemberantasan impor tidak resmi, ilegal, termasuk jasa titipan, Justip. Mereka memberikan dukungan untuk impor legal yang produknya tidak mengganggu pasar UMKM dan juga impor bahan baku bagi industri dalam negeri yang akan memperkuat UMKM baik untuk penguasaan pasar lokal maupun ekspor. Terkait hal tersebut, praktek impor ilegal dan Justip perlu diminimalisasikan. Mari kita jadikan momentum ini agar masyarakat Indonesia belanja di Indonesia aja, brand lokal dan global, dan jadikan Indonesia menjadi tourism shopping destination sehingga turis juga tertarik untuk berwisata dan berbelanja di Indonesia. Karena Indonesia dapat memberikan harga yang kompetitif dan koleksi yang lengkap sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga, kata Budi Harjo. Untuk itu, lanjutnya, perlu dukungan pemerintah dalam program di atas. Sehingga di Indonesia produk UKM, produk lokal, dan brand global semua bangkit bersama karena semua produk memiliki segmen pasar masing-masing di Indonesia. Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, Apregindo, sekaligus Dewan Pembina HIPindo Handaka Santosa menegaskan bahwa pihaknya mendukung impor legal dan memberantas impor ilegal dengan aturan serta pelaksanaannya lebih tegas, jelas, dan profesional di lapangan. Tanpa barang branded maka pelanggan dalam negeri akan belanja ke luar negeri, kata Handaka Santosa. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Motor Listrik Indonesia, AISMOLI, Budi Setiadi juga mendukung adanya penertiban terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sudah diatur. Penertiban ini akan memberikan dampak kompetisi usaha yang sehat di dalam negeri dan akan membantu produk-produk lokal Indonesia menjadi berkembang serta berdaya saing tinggi, kata Budi Setiadi. Dikutip dari bisnis.com, industri tekstil dan produk tekstil, TPT, semakin kewalahan menghadapi banjir produk baju-baju ilegal di pasar domestik. Kondisi ini membuat kinerja industri kian terperosok sejak 2022. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, Jawa Barat, Ian Syarif, mengatakan pihaknya mencatat nilai impor ilegal mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Nilai tersebut didapatkan dari selisih data impor RI dengan jumlah ekspor dari negara asal. Nah 2,9 miliar dolar Amerika Serikat ini kalau kita kalikan dolar sekarang itu sekitar cukup banyak itu jumlahnya paling sekitar 3 juta pieces baju sehari, kata Ian dalam konferensi pers terkait kondisi TPT terkini dan dukungan industri TPT atas revisi Permendak Nomor 36 Tahun 2023, Senin, 18 Maret 2024. Namun, kini industri TPT dalam negeri mulai bernapas lega setelah pengaturan impor border berlaku per 10 Maret 2024. Pasalnya, banjir produk impor ilegal dapat diadang lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 2023. Ian menilai dengan adanya Permendak tersebut dapat menekan 50% total impor ilegal atau 1,5 juta pieces baju. Aturan ini juga dapat mengendalikan pasar dalam negeri dari serbuan banjir impor baju ilegal. Saya rasa itu bisa menambah dampak PPN yang luar biasa. Kemudian kalau industri dalam negeri ada dampak tambahan penyerapan tenaga kerja, tuturnya. Menurut dia, Permendak yang telah direvisi menjadi Permendak Maret 2024 itu telah mengakomodir dan mereduksi risiko kerugian negara akibat hilangnya potensi penerimaan pajak pertambahan nilai, PPN. Senada,
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, APSI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan kebijakan tersebut telah menjawab keresahan industri yang selama ini merasa tidak adil dalam kegiatan berusaha. Yang kami tuju sebetulnya adalah fairness competition di local market. Kalau kita kan dari hulu sampai hilir anggota kami bikin serat bayar PPN, jualan benang, benang jualan kain bayar PPN, sampai jarum kita bayar PPN, sampai ke retail kita bayar PPN, tuturnya. Sementara, dia mencontohkan, bisnis jasa titip, just tip, atau barang kiriman selama ini tidak membayar bea masuk maupun pajak sehingga harga jual lebih murah dan menurunkan daya saing industri. Di sisi lain, APSI memproyeksi pertumbuhan kinerja industri TPT akan terdongkrak dengan adanya Permendak baru ini. Adapun, efek pemulihan mulai terasa di industri hilir, khususnya pada usaha kecil dan menengah, UKM. Redma meyakini dampaknya akan terasa 1-2 bulan ke depan di mana permintaan bahan baku akan masuk untuk industri tenun, hingga ke hulu seperti benang dan serat. Tentunya dengan proyeksi kinerja yang naik ini akan mendorong pertumbuhan di utilisasi. Posisi sekarang 45% di bawah 50% kuartal Januari 2024. Kalau kuartal 2 2024 hampir pasti naik, karena ordernya di konveksi sudah naik, minimal di hilir sudah naik, jadi kami proyeksi kuartal 4 2024 sudah 70%, pungkasnya.